Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan singkat kisah Santo Yohanes dari Capestrano. Santo Yohanes dari Capestrano dilahirkan di Italia tahun 1386. Awalnya ia seorang pengacara dan gubernur kota Perugia. Ketika para musuh yang menyerang kotanya menjebloskan ke dalam penjara, Yohanes mulai berpikir tentang arti hidup yang sebenarnya. Para musuh politik Yohanes tidak ingin segera membebaskannya. Yohanes mempunyai banyak waktu menyadari bahwa hal yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Ketika pada akhirnya sekonyong-konyong dibebaskan, Yohanes tidak pulang ke rumahnya, tetapi ia masuk ke sebuah biara Fransiskan. Usianya 30 tahun ketika itu. Bagi Yohanes yang sebelumnya adalah seorang pengacara dan gubernur, hidup sebagai seorang biarawan miskin sungguh merupakan suatu tantangan yang berat. Ia harus mengorbankan kekayaan dan kebebasannya demi cintanya kepada Yesus. Ia berusaha melakukannya dengan segenap hati. Setelah ditabiskan menjadi imam, Yohanes diutus menjadi seorang pengkhotbah. Ia dan Santo Bernardinus dari Sina, yang tadinya adalah pembimbing novisnya, menyebarluaskan devosi kepada nama Yesus yang tersuci ke berbagai tempat. Yohanes berkhotbah menjelajahi Eropa selama 40 tahun. Semua orang yang mendengar khotbahnya tergerak hatinya, mengasihi serta melayani Kristus dengan baik. Suatu peristiwa terkenal dalam hidup orang kudus ini terjadi saat pengepungan dan pertempuran di kota Nandor-Vehervar, sekarang bernama kota Beograd, ibu kota negara Serbia Montenegro. Setelah kejatuhan kota Konstantinopel, Sultan Turki bertekad maju terus menguasai Eropa serta membinasakan gereja Kristus. Sultan menyiapkan bala tentara sangat besar dan bersiap bergerak menuju Eropa. Melihat bahaya ini, Paus Kalistos II mengutus Santo Yohanes dari Capestrano pergi menghadap semua raja Kristen di Eropa, meminta mereka agar bersatu padu dalam menghadapi bahaya kehancuran yang akan datang dari pasukan Turki yang amat kuat. Para raja taat kepada biarawan yang miskin serta bertelanjang kaki. Ia mengobarkan cinta mereka kepada Tuhan serta menyemangati mereka dengan kata-kata yang berapi-api. Pada musim panas tahun 1456, Santo Yohanes Capestrano saat itu sudah berusia 70 tahun, berbaris bersama Raja Hungaria, Hunyadi Janos, dan para kesatria Eropa, memimpin sekitar 57.000 tentara Kristen menuju medan perang. Saat peperangan berlangsung, kelihatan sekali bahwa tentara Kristen terdesak dan segera dihancurkan oleh bala tentara Turki yang berkekuatan lebih dari 100.000 orang. Dan dengan perlengkapan perang yang jauh lebih modern,
Pasukan Turki saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Pada saat-saat kritis itu, Santo Yohanes hanya dengan berjubah Fransiskan dan bertelanjang kaki lari ke garis depan, membakar semangat pasukannya yang lemah agar terus bertempur. Dengan mengangkat salibnya tinggi-tinggi, orang tua yang kurus dan kering ini terus berteriak, "Menang, Yesus menang!" Dan para laskar Kristen turun itu pun jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka terus maju bertempur hingga melukai Sultan Muhammad II. Dalam keadaan terluka, sang sultan dan pasukannya kemudian lari tunggang langgang kembali ke Konstantinopel. Santo Yohanes dari Capestrano meninggal beberapa bulan setelah kemenangan gemilang di Perang Beograd. Pasukan yang dihimpunnya berhasil menyelamatkan Eropa dari sebuah serbuan pasukan Turki. Ia tutup usia 23 Oktober 1456. Perayaan 23 Oktober, kota asal Capistrano, Italia, wilayah karya Hongaria, Polandia, bahwa 23 Oktober 1456 di Villach, Hungari, karena sebab alamiah. Beatifikasi 19 Desember 1650 oleh Paus Innocentius ke-10, kanonisasi 16 Oktober 1690 oleh Paus Alexander ke-8. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan, amin.